Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, Prodi Akuntansi, bertemu kembali kita pada mata kuliah Manajemen Operasional. Dan sekarang pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang materi kita yaitu desain barang dan jasa. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan produk. Nah, produk itu bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan harus memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing, yaitu melalui strategi bisnis. Di antaranya adalah adanya diferensiasi, low cost leadership, rapid response, dan juga kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tentang tahap pertumbuhan sebuah produk, yaitu kita sebut juga dengan istilah produk life cycle. Di mana di sini dapat kita lihat ada pada tahap-tahapan, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan juga ada pada tahap penurunan. Selanjutnya, di sini kita juga mengetahui lagi apa yaitu disebut dengan produk life cycle dan pilihan-pilihan strategi. Nah, sesuai dengan keterangan gambar di awal, itu juga kita menjelaskan masing-masingnya apa itu perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan juga penurunan. Nah, di sini perkenalan atau introduction yaitu dia masih menyesuaikan pasar dan banyak biaya yang dikeluarkan. Yang pertama ada biaya riset, biaya pengembangan produk, modifikasi proses, dan juga pengembangan pemasok atau supplier. Kemudian pada tahap pertumbuhan atau pada tahap growth, itu desain produk sudah stabil sehingga perlu peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif dan perlu adanya peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Kemudian selanjutnya adalah pada tahap kematangan atau kita sebut dengan istilah maturity. Nah, pada tahap kematangan ini disebut juga dengan tahap kedewasaan, di mana para pesaing sudah dapat dipastikan dan memerlukan inovasi. Pengendalian biaya harus lebih baik, meningkatkan keuntungan dan pembatasan lini produk. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap penurunan atau pada tahap decline. Di mana pada tahap ini produk hampir mati, maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantikannya dengan desain produk baru. Nah, selanjutnya kita juga mengenal adanya analisa produk berdasarkan nilai atau kita sebut juga dengan product by value analysis. Nah, berdasarkan prinsip Pareto, yaitu fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting. Maka untuk memilih desain produk yang cocok, seharusnya mengacu kepada prinsip tersebut. Sehingga perlu menerapkan analisa produk berdasarkan nilai atau produk by value analysis, yaitu mengurutkan produk dari yang tertinggi ke yang terendah berdasarkan kontribusi nilai uang dan masing-masing produk bagi perusahaan. Analisis tersebut juga mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk. Kontribusi yang rendah dari produk tertentu juga dilihat dari persatuan. Mungkin akan sangat berbeda jika mempresentasikan sebagian besar nilai penjualan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah menghasilkan produk baru, di mana perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk baru. Pemilihan, pendefinisian, desain harus dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, peluang penciptaan produk baru. Di mana keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru itu diantaranya adalah pertama perubahan ekonomi, perubahan sosiologi, perubahan teknologi, perubahan politik, dan perubahan lainnya. Yang kedua, pentingnya produk baru. Kenapa? Di sini perusahaan perlu terus-menerus melakukan upaya menciptakan produk baru atau pembaharuan produk karena untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi di antaranya produk substitusi maupun perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, sini bisa mahasiswa melihat ada beberapa sistem pengembangan produk, yaitu tahapan pengembangan produk, di antaranya ide, kemampuan, permintaan, spesifikasi fungsional, dan juga spesifikasi produk, review desain, tes pasar, perkenalan, evaluasi. Baik,
Kemudian quality function deployment. Apa itu dia? Adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang apa yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut. Bagaimana agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya. Alat yang digunakan dalam QVD ini adalah rumah kualitas. Kemudian ada 6 langkah dasar untuk membuat rumah kualitas. Apa itu? Yang pertama, identifikasi keinginan konsumen. Identifikasi bagaimana produk akan memuaskan keinginan konsumen. Hubungkan langkah A dan langkah B. Kemudian identifikasi hubungan di antara sejumlah hal dalam perusahaan pada konsep bagaimana pada perusahaan. Dan kemudian kembangkan tingkatan kepentingan, evaluasi produk pesaing. Kemudian pengorganisasian pengembangan produk, yaitu adanya tim pengembangan produk, tim desain, tim rekayasa, nilai. Nah, manufacturability dan value engineering adalah aktivitas yang mendorong memperbaiki desain, produksi, pemeliharaan, dan penggunaan sebuah produk. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain apa? Yaitu mengurangi kompleksitas produk, standarisasi tambahan dari komponen, perbaikan aspek fungsional produk, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, memperbaiki kemudahan pemeliharaan produk, dan desain yang tangguh. Selanjutnya, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan desain produk. Yang pertama, desain yang tangguh, desain modular, kemudian computer aided design, kemudian juga computer aided manufacturing. Nah, kemudian ada beberapa dokumentasi produksi. Yang pertama, gambar rakitan, diagram perakitan, lembar rute, perintah kerja, engineering change notice, dan manajemen konfigurasi. Nah, sekarang kita ketahui lagi dalam bidang jasa, yaitu adanya desain jasa. Salah satu alasan produktivitas jasa itu susah diperbaiki adalah karena desain produk jasa memasukkan unsur interaksi konsumen, di mana konsumen dapat berpartisipasi dalam desain jasa, pengantaran jasa, dan juga desain dan pengantaran jasa. Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan produk. Di antaranya apa? Yang pertama, penyelarasan selera atau customization yang ditunda sedapat mungkin, modularize dengan menyediakan paket-paket, automatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk mengganti tenaga manusia. Yang keempat adalah moment of truth, adalah saat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang desain barang dan jasa. Silahkan mahasiswa untuk dapat lebih mendalami lagi pembahasan ini dalam buku yang sudah dirujuk, yaitu buku J. Heisenberg Render. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.